Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Halo, silakan duduk. Ya, sebelumnya dengan siapa ini? Saya sudah panen. Oh, Subhanallah Pakai Pane yang kemarin daftar kerja di sini ya. Oke, boleh saya lihat CV-nya? Oh, boleh. Oke, Subhan Al Pane. Lahirnya di Medan ya? Iya, saya lahir di sini. Oh, jauh sekali ya. Gimana tadi perjalanan di sini, Mas? Sudah? Ya, macet sih. Cuman gimana demi pekerjaan ya? Oke. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Udah ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakim Timarina Putra selaku HRD di perusahaan ini. Nah, setelah menurut jadwal kita pada hari ini bahwasanya akan melakukan wawancara. Apakah sudah siap? Siap ya. Oke. Sebelumnya kenapa pengen daftar ke sini? Saya pengen ngembangin itu, ngembangin kayak kembang dari saya atau ya, gitu. Oh, mengembangkan diri ya. Oke. Nah, kira-kira nih, apa yang Anda ketahui tentang menjadi seorang leader atau pemimpin? Untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus yang terutama tuh kita tuh nggak boleh apa namanya, terlalu egois ya, egois ya. Pokoknya kayak contohnya tuh kayak harus pendapat kita tuh yang didengerin gitu, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh otoriter ya. Nah ya, Oke. Nah, apakah Anda pernah menjadi seorang pemimpin? Coba Anda ceritakan deh. kalau jadi pemimpin, pemimpin sih saya belum pernah, tapi saya pernah jadi wakil. Oke, waktu apa? Boleh diceritain ya? Wakil dari organisasi. Organisasi? Saya dulu di organisasi Sispala atau siswa pecinta alam. Oh, siswa salah. Oh, siswa ya. Kalau di kampus kan mahasiswa ya masalah. Ada juga di siswanya ya. Ya, dulu di siswanya. Tapi ketika kuliah saya nggak ikut mapalah karena kayak pengen fokus aja gitu ke kuliah. Oke, kuliah pengen fokus. Nah, jurusannya apa nih? Saya di jurusan psikologi Islam. Psikologi Islam Universitas Universitasnya di Universitas Islam Palembang. di Kota Kalimantan. Berarti sesuai ya dengan apa yang ada di kriteria pekerja ini. Sama kita akan mencari S1 psikologi ya. Umur berapa tahun? Saya umur masih 23. 23 tahun, oke. Sudah menikah? Belum. Sudah menikah. Oke. Bagaimana cara Anda membagikan tugas pada partner kerja Anda? Membagikan tugas. Contohnya gimana tuh maksudnya? Dalam bekerja sama itu kan ada pembagian tugas ini. Si A melakukan A, si B melakukan B. Nah, bagaimana Anda di posisi menjadi seorang leader itu melakukan pembagian tugas? Oh, untuk pembagian tugasnya itu saya lebih kayaknya ya, sekiranya dalam kelompok itu ada beberapa orang. Nah, saya akan membagi tugas-tugasnya kayak bagiin tugas-tugasnya itu ke orang-orang yang ahli dalam bidangnya gitu. Oh, yang punya skill di bidangnya gitu. Oke, ketika Anda memimpin ya, apakah pernah ada yang tidak setuju dengan keputusan atau kebijakan yang Anda putuskan? Nah, bagaimana menyakiti mereka yang tidak setuju? Untuk meyakinkan itu saya lebih ke pembuktian sih. Dan membuktikan bahwa oke, ini tuh bagus sebenarnya gitu. Keputusannya tuh benar gitu. Lagian juga ini hasil dari diskusi kita. Oke, berarti tetap tidak otoriter
hasil diskusi atau demokrasi tadi. Selanjutnya saat terjadi konflik nih, baik sesama rekan kerja atau bahkan Anda sendiri, nah bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Konflik. Ketika ada konflik itu ya agar tidak ada terjadi perpecahan yang namanya berbeda pendapat tuh wajar ya. Kalau untuk menyelesaikan itu lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin. Terus menurut Anda, antara otoriter dan demokratis nih, gaya kepemimpinan apa yang baik dan yang Anda sering terapkan? Kalau saya sih apa tuh otoriter dengan demokratis saya lebih ke demokratis. Demokratis. Apa alasannya? Karena kan eh, walaupun kita pemimpin bukan berarti kayak kita tuh harus semuanya kita juga harus berdiskusi dengan anggota-anggota. Oke. Nah, coba Anda perkenalkan diri Anda secara profesional. Baiklah, saya Sunan Kalijaga. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya lulusan dari S1 Psikologi Islam, Fakultas Psikologi dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan presentasi? Bagaimana tanggapan audiens saat Anda melakukan presentasi tersebut? Melakukan presentasi pernah. Untuk dari audiensnya tuh mereka tuh kayak memerhatikan saya. Memperhatikan. Kira-kira mereka tahu nggak? Maksudnya mengerti nggak apa yang paham? Jika dilihat dari audiens sih mereka. Oh, anak psikologi nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting menurut Anda komunikasi dalam berorganisasi? Seberapa penting komunikasi dalam berorganisasi? Itu tuh sangat penting. Dikarenakan apabila kita berada dalam komunikasi dan kita bisa komunikasi itu bakalan bisa menjadi suatu sumber perpecahan. Jika Anda telah bergabung dalam grup chat divisi Anda di perusahaan ini, dan suatu saat Anda yang memberikan informasi, baik atas, saya ulangi pertanyaannya, jika Anda telah tergabung dalam grup chat divisi Anda di perusahaan ini, dan suatu saat ada yang memberikan informasi, baik atasan, rekan kerja, maupun bawahan Anda sendiri, apa yang Anda lakukan? Menjadi silent rider atau menanggapinya? Jika menanggapi dengan cara apa? Melalui medianya, Entah itu grup chat WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. kalau menanggapinya saya lebih bakalan menanggapinya itu tergantung dari apa yang ada di room komunikasi. Kalau misalkan saya suruh Anda untuk lembur malam ini di grup chat, apa yang Anda akan jawab? Saya akan menuruti dari perintah tersebut dikarenakan coba Kenapa Anda anjir? Balik lagi. Oke, kalau misalnya di grup chat aku selalu HR kamu, menyuruh kamu untuk lembur, tapi malam ini kamu lembur, gimana? respon dari saya tuh mungkin begini, oke Pak, saya Pak gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Anda meminta izin jika Anda berhalangan hadir, dan bagaimana Anda mengkomunikasikan ke rekan kerja Anda untuk membackup pekerjaan Anda? Untuk meminta izin saya tuh mungkin lewat telepon ya, atau chat gitu. Saya tuh bakalan izin
ya bahwa saya lagi ada kendala pada saat itu, dan untuk menghandle tugas-tugas saya itu saya bakal minta tolong rekan saya bahwasannya untuk hari ini saya sedang tidak bisa hadir. Bagaimana Anda menanggapi komunikasi bersama orang yang memiliki logat yang berbeda? Misalkan ada yang lebih lemah lembut, ada yang misalnya dari Megan kan identik sama logat yang kasar gitu ya, kenceng kalau ngomong. Nah itu gimana? Ada yang lemah lembut, ada yang kasar. Gimana Anda menanggapinya? Kalau untuk menanggapi ya, kalau misalnya kayak dari Medan itu ya kita tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa untuk merubah dia bisa dia jadi lembut, karena kan yang namanya ciri khas itu sulit untuk dirubah gitu. Kayak namanya Medan, kayak Medan itu kan keras gitu logatnya. Mereka tuh bukan marah, bukan tugas, tapi memang ya jangankan dengan teman gitu ya, dengan orang tua juga nada mereka tinggi gitu. Karena memang itu tuh logat dari sananya gitu, bukan karena marah. Kalau menganggap itu ya ya udah gitu. Ya udah aja gitu ya. Lebih Paling cara tidak mengerti terlalu aja. panas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Anda melakukan konfirmasi saat adanya informasi yang belum jelas? Informasi lebih untuk informasi lebih jelas itu saya bakalan mengonfirmasinya kepada rekan-rekan tim atau teman-teman sejawat untuk mengetahui, untuk menggali lagi informasi. Oke. Nah, jika diberi nilai dari 1 sampai 10 nih, berapakah menurut Anda skor untuk kemampuan komunikasi Anda dan mengapa Anda berikan skor tersebut? Kalau dari saya pribadi sih saya lebih setuju sih. 7, kenapa? Karena kalau untuk dibilang diberi 10 itu kayaknya saya belum mampu. Dan kalau misalnya diberi di bawah 5 kayaknya saya nggak sebut itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa hobi Anda? Hobi saya itu berenang. Berenang. Hobi lain? Selain berenang, saya itu hobi membaca. Hobi membaca. Kenapa suka banget senang membaca? Kalau berenang tuh saya hobi karena kondisinya ya, wilayah di rumah saya itu dekat dengan laut, jadi kayak senang jadi berenang. Kalau membaca itu saya hobi membaca karena dulu awalnya itu bukan hobi, cuman tuh dulu tuh tugas dari sekolah. Kayak setiap kali ada guru nggak masuk gitu ya, kami tuh diharuskan untuk ke perpus, nggak boleh main. Jadi kayak ya udah gitu. Awalnya males gitu baca, lama-lama kok enak gitu, wawasannya juga bertambah. Terus kalau lagi ada waktu luang itu kayaknya adalah baca aja lah gitu. Oke, apakah Anda pernah berorganisasi dan bagaimana cara Anda beradaptasi dari lingkungan baru? Kalau berorganisasi ada yang seperti saya bilang tadi, saya pernah di Sispala dulu, Siswa Cinta Alam. Untuk saya menyesuaikan diri ke lingkungan baru, alhamdulillah saya tuh orang yang mudah ini ya, mudah apa, menyesuaikan diri pada lingkungan. Selain Cispala tadi ada nggak organisasi lain? Selain itu saya pernah jadi BKM, BKM, BKM tuh? Badan Guru. Oh, baik. Nah, seberapa minat Anda dengan aktivitas sosial? Sangat ini sih, kalau di poin 10 sampai 1 kayaknya saya berada di poin 8. Kenapa? Bisa dijawab? Saya karena kayak satu, saya tuh orangnya sedikit kepo, kayak pengen tahu gitu. Jadi kayak ketika ada segala sesuatu dengan lingkungan saya, kayak saya tuh pengen tahu, jadi kayak saya ikut membangun kan. Oh, jadi saya ada ketertarikan di bidang sosial. Hubungan kerja apa yang menurut Anda ideal? Hubungan kerja yang ideal itu yang bisa saling memahami dan saling menghargai.
Contohnya, Contohnya kita tidak merendahkan bawahan dan tidak tidak apa kalau misalnya ini sama atasan itu kita tidak takut gitu. Mungkin tidak takutnya juga hanya karena di atasan kita tuh langsung apapun yang dikatakan atasan kita tuh langsung gitu kayak walaupun dia salah kita tuh langsung ini gitu. bagaimana Anda memposisikan diri pada keramaian saat Anda sedang menyendiri? Ini posisi ini saya lebih bukan diri. Bagaimana Anda mengajak teman Anda untuk berinteraksi saat dia lagi senang menyendiri? Kalau mengajak interaksi sendiri itu saya tuh biasa kayak contohnya tuh misalnya dia tuh hobinya tuh kayak jajan gitu, saya tuh biasa kayak ngajak jajan gitu. Bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan secara profesional dengan rekan kerja Anda yang ini? Bagaimana? Bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan secara profesional dengan rekan kerja Anda nantinya? Seperti yang tadi diselesaikan dengan orang ini, saya duduk bersama dan saling berkomunikasi bahwa ini dibahas itu tentang permasalahan, tidak dengan emosi. Dan selanjutnya, bagaimana Anda mengambil suatu keputusan saat Anda sedang marah? Ketika saya sedang marah, saya lebih memilih tidak mengambil keputusan karena saya takut ketika saya mengambil keputusan ketika saya marah itu malah akan menimbulkan masalah yang baru. Bagaimana cara Anda meredakan amarah tersebut? Saya meredakan amarah tersebut dengan cara ada itu namanya kalau di psikologi itu ada 478. 478 itu teknik pernapasan gitu. Kita menahan nafas dalam 4 detik, kemudian ditahan dalam 7 detik, dihembuskan dalam 8 detik. Itu dapat adalah salah satu cara yang dapat menenangkan pikiran. Bagaimana cara Anda menegur karyawan yang membuat salah? Selagi itu masih bisa dibilang baik-baik saja. Nah, tadi kan ada bagaimana cara Anda meredakan amarah ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda menstabilkan emosi Anda saat Anda sedang bekerja? Menstabilkan emosi yang sedang bekerja. Mungkin saya akan pergi ke kamar mandi sebentar untuk membasuh muka yang dikarenakan membasuh muka itu juga ada waktu dalam meredakan. Oke. Bagaimana sikap Anda saat menghadapi kritikan dari bawahan Anda? Untuk sikap saya ketika mendapat kritikan dari bawah itu, selagi kritikan itu benar saya akan menerima. Tidak ada kritikan. Saya menerima apapun yang dikatakan. Selain itu benar, Saat ada yang menjelekkan Anda, bagaimana Anda mengatasinya? ketika ada orang yang menjelekkan saya, biar mereka berkata selagi itu tidak benar, saya dididik. Terus pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah kerjasama menurut Anda? Bisa dijelaskan? Karena kerjasama itu mempengaruhi segala yang dikerjakan. Apa itu kerjasama menurut pendapat Anda? Kerjasama itu kita saling menolong dalam suatu untuk menuju suatu tujuan. Apakah Anda pernah bekerja sama dengan tim? Coba ceritakan.
bekerja sama dalam tim itu saya pernah ketika saya menjadi wakil di organisasi sekolah. Kami itu berdiskusi untuk bagaimana ke depannya Hispala ini bisa bangkit, bisa menjadi lebih baik. Nah, dalam bekerja sama pasti tentunya Anda pernah bekerja dengan orang yang pasif atau kurang aktif. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Untuk orang yang seperti itu sih agak sedikit sulit, karena yang namanya kita tuh sedang berdiskusi kerjasama, kita tuh kayak butuh feedback gitu. Cuman ketika dia pasif, dia bakalan sulit sih jadinya. Jadi bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Kalau bisa sih mencari orang yang mudah diajak berdiskusi. Bagaimana saat Anda dihadapkan kerjasama dengan orang yang Anda tidak sukai? Bekerja sama dengan orang yang tidak saya sukai. Selain itu memiliki keinginan untuk suatu proyek atau organisasi, saya bakalan mengundurkan itu, menghilangkan rasa tidak suka saya pada orang. Apakah Anda pernah memiliki kontribusi terbesar Anda selama bekerja sama? Bisa dijelaskan? Ada. Ketika saya dalam organisasi, saya termasuk orang yang salah satu-satunya, bisa dibilang satu-satunya orang yang bisa bertahan ketika kami sedang ada di hutan, dan alhamdulillah saya itu sebelum masuk organisasi itu saya lebih bisa mengikuti itu, jadi saya lebih mengetahui gitu tentang alam. Jadi ketika kami dalam organisasi itu, jadi saya yang banyak memberitahu mereka lah gitu, jadi ini tuh harus begini gitu. Apakah Anda pernah memiliki kontribusi? Oke, baik, mungkin itu saja sesi wawancara kita pada kali ini. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya sendiri panggilan Subhan. Terima kasih Pak Subhan, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Permisi, ya silakan dulu. Ya. Gimana perjalanan tadi? Macet ya? Alhamdulillah macet. Macet ya? Macet. Di waktu kayaknya ya? Iya. Nggak lambat kan? Udah sarapan? Sudah Pak. Oh sarapan. Tapi langsung mulai aja ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman. Saya selaku HRD di sini. Saya akan melakukan wawancara. Seperti kamu datang sih wawancara? Ya. Saya di TV kamu ya. Oke. Alvin Primadana Putra ya? Ya, benar Pak. Hobi kamu apa? Hobi saya sebenarnya literatur Pak. Literatur dunia, membaca, membaca jurnal dan sebagainya. Itu hobi yang saya baca dari kuliah dulu Pak. Oh dari kuliah? Kamu jurusan apa kalau boleh? Saya jurusan S1 Psikologi Pak di Universitas Palembang. Kalau misal kegiatan sehari-hari kamu apa? Kegiatan sehari-hari saya dulunya seorang peneliti, dan sampai sekarang aktivitas penelitian itu saya bawa. Jadi saya bisa dibilang seorang peneliti juga. Jadi selama kamu kuliah kamu melakukan penelitian gitu? Ya, benar sekali. Kira-kira nih, apa yang kamu ketahui tentang menjadi seorang leader atau pemimpin? Menurut saya leader atau pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan untuk memimpin rekan-rekan atau bawahannya Pak. Kalau misalnya kamu menjadi seorang pemimpin, apa yang kamu lakukan? Saya akan menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan tupoksinya, yaitu memimpin rekan-rekan saya dalam bidang yang saya kuasai tentunya Pak. Kalau misalnya kamu membagi tugas pada partner kamu, saya kira bagaimana cara kamu membagi tugas pada partner kerjanya? Yang pertama saya akan melihat dari kemampuan rekan-rekan yang saya miliki. Ketika rekan saya memiliki kemampuan A, maka saya akan menempatkan dia di posisi A Pak. Dan kemudian ketika teman saya tidak mampu melakukannya, maka akan saya backup dan saya alihkan ke orang yang dapat melakukan pekerjaan tersebut. Jadi sesuai porsinya ya, sesuai kemampuannya. Ya, benar sekali. Kalau misalnya kamu nih sudah menjadi pemimpin, apakah
pernah ada yang tidak setuju gitu, misalnya kamu dengan keputusan atau kebijakan yang kamu buat gitu. Kira-kira bagaimana kamu meyakinkan mereka sama keputusan kamu gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Izin menjawab. Saya akan melakukan yang namanya sesi diskusi dulu sama mereka. Kira-kira menurut mereka tuh apa kebijakan yang mereka tidak sukai atau mereka menolaknya gitu. Nah, kemudian saya akan melakukan sesi di mana hal tersebut saya akan meyakinkan mereka juga dengan ketika kebijakan yang saya ambil itu tidak membahayakan mereka juga yang pertama. Yang kedua, ketika kebijakan itu menguntungkan mereka, saya akan tetap mempertahankannya dengan cara tadi saya akan mendiskusikan perihal apa mereka menolaknya. Seperti itu. Baik, saja kalau misalnya ada konflik baik sama rekan kerja atau bahkan Anda sendiri, bagaimana cara Anda menyelesaikan? Yang pertama tentunya saya sendiri akan melakukan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala diri. Nah, kedua, ketika hal tersebut terjadi di rekan-rekan saya akan mencoba mempertemukan pihak yang bertikai, kemudian saya akan menarik kesimpulan dari pertikaian mereka, kemudian akan saya cari jalan keluar yang sesuai dengan apa yang mereka mau satu sama lain. Seperti itu, Pak. Kira-kira nih, menurut Anda, kalau misalnya jadi pemimpin, gaya kepemimpinan Anda itu otoriter atau demokratis? Saya akan melakukan gaya otoriter dan demokratis. Kenapa? Karena menurut penelitian yang pernah saya lakukan, bahwasanya kepemimpinan yang baik dan bisa dilakukan, terutama di budaya Indonesia itu adalah kepemimpinan otoriter dan demokrasi atau mix kepemimpinan. Di mana suatu saat kita perlu otoriter, tapi juga tidak melulu kita otoriter. Otomatis kita juga akan melakukan gaya kepemimpinan demokrasi tersebut, Pak. Oke. Bagaimana misal kamu memperkenalkan diri kamu secara profesional, kira-kira bagaimana kamu memperkenalkan diri? Baik, mohon izin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akin Primadana Putra. Saya merupakan lulusan S1 Psikologi Islam UIN Kota Palembang dan umur saya saat ini 22 tahun. Saya berprofesi sebagai peneliti dan peneliti adalah minat saya. Apakah Anda pernah melakukan presentasi atau bagaimana tanggapan audiens saat Anda melakukan presentasi tersebut? Oke. Untuk presentasi saya sering melakukannya, Pak. Baik itu presentasi tugas kuliah dulu atau presentasi karya tulis ilmiah yang akan saya publikasikan, dan pendapat audiens yang sepengetahuan saya sih mereka mengerti apa yang saya sampaikan, terbukti dengan keaktifan mereka bertanya dan mereka mengkonfirmasi bahwasanya jawaban dan presentasi saya juga cukup untuk meyakinkan mereka terhadap materi yang telah saya bawakan. Sebelumnya kamu organisasi? Saya banyak sekali organisasi yang saya ikuti. Pada saat kuliah dulu saya mengikuti yang namanya FOPSI atau Forum Kajian Psikologi. Juga saya sebagai duta peserta mental dan saya juga aktif di kepengurusan organisasi di kuliahan saya. Kira-kira nih, berapa penting sih komunikasi dalam berorganisasi? Sangat penting, Pak. Kenapa? Karena dengan komunikasi tersebut, yang pertama kerjasama akan terjalin, yang kedua akan menimbulkan yang namanya estetika dalam pergaulan atau dalam kerjasama itu. Oke, jika Anda telah bergabung dalam grup chat divisi Anda, perusahaan, dan suatu saat Anda yang memberikan informasi baik atasan, rekan kerja, maupun bawahan, Anda sendiri apa yang Anda lakukan? Misalnya menjadi sales leader atau kamu menanggapinya, jika Anda menanggapinya dengan cara apa? Oke, baik. Terutama terima kasih dulu untuk pertanyaannya, bagus sekali Pak. Izin menjawab, saya akan menanggapinya pertama sesuai dengan informasi yang akan disampaikan kepada saya gitu. Karena kenapa? Kalau menjadi sales leader itu juga menyalahi yang namanya etika yang pertama, yang kedua menyalahi yang namanya komunikasi itu sendiri. Dan saya akan menanggapinya dengan sederhana dan dengan tanggapan yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Misal kamu bertemu dengan orang, bagaimana Anda menanggapi komunikasi bersama orang yang memiliki logat yang berbeda? Misalnya dia lebih kasar atau lebih lembut saat Anda sedang lelah. Oke.
Dalam psikologi kami meyakini ada namanya psikologi diferensial, di mana setiap individu itu unik karena perbedaannya. Nah, dari keunikan ini saya tidak akan menyampuri logat mereka, baik lemah lembut itu menurut saya sama gitu. Tergantung bagaimana kita menanggapinya, yaitu dengan kepala dingin, tanpa emosi, dan meyakini bahwasanya perbedaan mereka itu unik, Pak. Mungkin seperti itu. Kalau kamu menerima informasi dari bawahan atau dari atasan, tapi informasi itu belum jelas gitu. Kira-kira bagaimana melakukan konfirmasi saat ada informasi yang belum? Yang pertama saya tentunya akan mengkonfirmasinya secara sopan yang pertama, karena itu bagian dari komunikasi, etika komunikasi, dan yang kedua saya akan mengkonfirmasi sesuai dengan apa yang belum saya ketahui gitu, tidak bertele-tele. Mungkin itu. Kalau kamu menilai diri kamu, berapakah menurut Anda skor untuk kemampuan komunikasi Anda? Saya akan memberikan skor 8,5. Kenapa? Karena menurut saya skor tersebut cukup untuk menginterpretasikan diri saya pribadi. Karena kenapa? Yang pertama, untuk skor 8,5 itu cukup tinggi. Kenapa? Karena saya memang expert di bidang public speaking. Kenapa? Karena saya sering berkomunikasi, saya sering presentasi, dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah dinobatkan sebagai role model attitude, di mana role model attitude itu salah satunya adalah tidak putus komunikasi. Nah, terus kenapa saya tidak memberikan nilai sempurna atau 100 atau 10? Karena menurut saya masih banyak hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi. Salah satunya adalah dengan saya diterima di perusahaan ini, otomatis saya akan bisa mengembangkan diri saya. Mungkin itu, Pak. Kira-kira seberapa minat Anda dengan aktivitas sosial? Sangat minat, Pak. Karena dulu saya juga sebagai anggota dari Forum OSIS Palembang, di mana Forum OSIS Palembang ini salah satu divisinya adalah divisi sosial. Kami pernah namanya membagikan masker pada saat COVID-19 dan pada saat kabut asap, di mana tanggapan masyarakat juga bernilai positif, Pak. Kalau misalnya kamu punya teman perusahaan, dia hobinya menyendiri, yang bisa dibilang dia introvert. Bagaimana Anda memposisikan diri Anda pada keramaian saat Anda sudah mendiam diri dan Anda berada dengan teman Anda yang introvert? Saya akan menghargai apapun kepribadian teman saya selagi dengan catatan teman saya tersebut tidak membahayakan dan tidak merugikan saya. Dan yang kedua, ketika dia merasa nyaman dengan dirinya, kenapa tidak? Saya akan mencoba tidak mengganggu dia selagi pekerjaan dan kerjasama kami tidak terganggu gitu. Oke. Terus bagaimana Anda bisa memaksanakan secara profesional mendengarkan kerja Anda nanti? Maaf Pak, boleh bilang pertanyaannya? Jadi kalau misalnya kamu secara sudah di sini, bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan Anda secara profesional? Bagaimana sesuai dengan bidang Anda, misalnya Anda diterima sebagai HRD, gitu. Bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan Anda secara profesional dengan rekan kerja Anda nantinya? Oke. Ketika ada rekan kerja saya yang mengalami konflik gitu ya, atau pertikaian, ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya saya akan mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai, dan tentunya dengan cara meditasi, di mana meditasi itu sebelumnya dengan cara mediasi, maksud saya, di mana mediasi tersebut akan mempertemukan dua belah pihak yang bertikai, serta saya akan melakukan negosiasi, di mana negosiasi tersebut berguna untuk menyampaikan kehendak dari masing-masing pihak yang bertikai, Pak. Dan kemudian saya akan melakukan cara mencari jalan keluar yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kamu punya bawahan, terus bawahan kamu ini berbuat salah, bagaimana kamu menegur karyawan yang berbuat salah tersebut? Oke, bahwasanya saya akan menegur yang pertama dengan tegas, tapi tegas di sini tidak dengan keras. Jadi saya akan menegurnya sesuai dengan hal apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan gitu. Dan yang kedua, saya tidak akan menegurnya di depan umum, karena sepengetahuan saya dulu kan belajar psikologi, Pak. Jadi saya akan menegurnya secara empat mata gitu. Cara kamu mungkin tidak di luar sananya gitu. Ya, karena itu akan mempengaruhi harga diri mereka juga. Kalau misalnya kamu mendapat kritikan dari bawahan, apa yang tanggapannya? Yang pertama, jika kritikan itu sifatnya membangun atau positif, terutama dalam hal pekerjaan, saya akan menerimanya. Tapi ketika kritikan itu bersifatnya membunuh atau sifatnya negatif, bertujuan untuk menjatuhkan saya akan melakukan cara untuk melindungi diri saya pribadi.
Kalau kamu sedang ada mungkin ada klien gitu, kamu harus untuk kerjasama. Menurut kamu seberapa penting kerjasama? Sangat penting, Pak. Karena dengan kerjasama suatu perusahaan akan suatu perusahaan akan mencapai tujuannya dengan kerjasama itu. Kalau kamu bagaimana cara menghadapi, bagaimana cara Anda menghadapi rekan kerja yang pasif? Saya akan mempertanyakan terlebih dahulu kenapa mereka pasif gitu, apakah ada masalah, dan ketika dia ada masalah dan mengharuskan pekerjaannya di backup, selama saya bisa membackup, saya akan backup. Jika saya tidak bisa membackup, saya akan mencari rekan-rekan yang lain yang bisa membackup. Kalau kamu dipasangkan oleh orang yang kamu tidak sukai, bagaimana kamu harus menghadapkan kerjasama dengan orang yang tidak kamu sukai? Yang pertama, saya akan memisahkan dulu permasalahan pribadi saya dan permasalahan dari kerja saya. Saya tidak akan mencampur adukannya, dan saya akan menerima rekan tersebut dengan catatan dia tidak merugikan saya baik secara personal maupun secara kerjasama. Dan yang kedua, saya akan bersikap profesional di mana hal tersebut demi tercapainya tujuan dari kerjasama tersebut. Baik, mungkin itu saja sesi wawancara kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan memuaskan. Semoga apa yang kamu harapkan bisa terwujud. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Saya ingin